Selamat pagi Mas Netizen, kita kembali di acara Solusi SDM dan kesempatan ini kita sedang bersama-sama dengan Bapak Guntoro. Beliau adalah chairman dari Semen Indonesia Foundation. Gitu. Jadi ini adalah yayasan pendidikan yang dimiliki oleh Semen Indonesia Persero PTK. Betul. Gitu. Pak Gun, terima kasih. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, tapi kita mungkin mau meng-highlight beberapa hal penting dari apa yang kita sudah obrolin tadi. Bahwa kita semua ini sangat sadar, menyadari sepenuhnya bahwa inovasi itu sangat penting bagi keberadaan sebuah organisasi untuk jangka panjangnya. Gitu kan? Nah, tetapi ketika kita bicara inovasi, di mana sekarang ini tuntutan berinovasi ini makin besar, kesadarannya itu tidak serta-merta kemudian menjadi sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan, gitu kan. Nah, ini saya mau dapatkan sharing dari Bapak. Sebenarnya bagi sebuah organisasi, apa sih sesuatu yang yang mendorong mereka sehingga mereka harus berinovasi? Dari pengalaman Bapak betul? Iya. Kalau yang umum disampaikan itu kan banyak orang yang ada mendengar jargon perubahan itu tetap gitu ya, tidak berubah, akan tergilas oleh perubahan itu sendiri gitu. Dan itu sebenarnya konsepnya perubahan itu sebenarnya inovasi. Iya, jadi inovasi ini kan awalnya kata dasarnya sebenarnya ya berubah itu, tetapi berubah yang lebih baik. Nanti terus dikombinasi lagi, lebih baiknya itu seperti apa, dari sisi apa gitu. Artinya ide-ide baru atau memodifikasi alat yang ada menjadi lebih baik itu sebenarnya sudah inovasi. Nah, kadang-kadang kalau dengar kata inovasi itu kan kayak berat banget gitu ya, istilah inovasi itu harus perubahan yang sangat besar gitu. Sebenarnya enggak. Karena inovasi kan judulnya ada dua, incremental innovation dan breakthrough innovation. Nah, yang incremental innovation ini kecil-kecil gitu. Tapi memang harus dilakukan terus-menerus. Betul. Gitu ya. Kalau tidak dilakukan ya terus misalnya alat gitu ya, saya bilang alat, contohnya alat. Alat ini dari pabriknya seperti ini gitu ya. Dengan yang ada ini itu terus sama teman-teman dilihat misalnya ini perlu dipotong sedikit Pak, atau ini agak dibelokkan sedikit Pak, apa dampaknya misalnya, yaitu tadi waktunya kalau begini aja itu 2 jam, tetapi kalau ini dipotong sedikit dan dibelokkan itu bisa jadi 1 jam Pak gitu. Jadi sekecil itu sebenarnya sudah inovasi. Gitu. Iya, baik. Nah, terus kalau kita mau berinovasi, kadang itu kita nggak ngerti mulainya dari mana. Identifikasi kebutuhan inovasi itu sebenarnya di mana, atau sebenarnya terjadi setiap hari, kita harus bagaimana gitu Pak? Iya, nah ini pertanyaannya ya agak sulit ini kalau dari mana lihat inovasi dimulai gitu ya. Tetapi sebenarnya secara tidak sadar pada waktu kita dulu itu menerapkan pengendalian mutu terpadu, gugus kendali mutu itu sudah dilatih sebenarnya teman-teman untuk melihat sesuatu itu dari kecilnya itu sehingga ini butuh diubah. Kan berarti kebutuhan itu kan butuh diubahnya ya. Nah, dari kecil itu ini butuh diubah begini. Nah, itu sebenarnya sudah mulai bibit. Nah, kemudian kalau yang lebih terstruktur lagi sebenarnya kalau melihat kinerja. Kinerja itu baik kinerja produksi maupun kinerja alat ya. Misalnya itu tadi yang kita sebut. Kalau misalnya jumlah produksi itu kok stagnan atau mulai menurun, berarti ada sesuatu. Sesuatu yang perlu diubah atau diinovasikan di dalam itu sehingga bisa lurus lagi atau bahkan naik gitu. Itu dari sisi kinerja output ya. Kalau dari sisi kinerja performance alat individu sendiri, masing-masing alat kan alat itu juga dilihat kinerjanya. Misalnya ini mesin ini biasanya normalnya 1 bulan baru diservis. Loh ini baru 10 hari kok sudah minta servis, pasti ada sesuatu di situ gitu. Nah, jadi memulai inovasi itu kalau di Semen Indonesia itu memang sudah dibiasakan sebenarnya sejak ikut PMT GKM dulu. Mengidentifikasi ada sesuatu yang salah nih gitu. Oke. Dan juga karena tantangan tadi itu Pak kita mau misalnya begini, karena harga semen kurang lebih kan nggak boleh naik turun gitu kan, karena supaya stabil kayak gitu. Sementara mungkin harga-harga segala macam makin naik,
apa ya, biaya tenaga kerja makin naik. Jadi ada proses yang harus diefisienkan untuk mengimbangi itu kan. Iya, betul. Gitu kan. Kalau HPS dulu pembatasan harga semen kan sekarang memang sudah tidak ada. Nah, justru sekarang harga semen itu dikendalikan oleh kompetisi. Ya, tidak ditentukan berapanya, tetapi justru kompetisi yang menentukan gitu. Benar-benar dengan pasar. Iya, betul. Nah, gitu kan. sekarang yang banyak industri semen yang bermunculan baru ini karena kan dulu itu di tahun 2000-an lah ya, semen itu kan profit marginnya sangat besar. Itu ibarat putri cantik itu banyak yang ingin meminang gitu kan. Nah, karena besar itu maka tahun 2000-an ke atas itu bermunculan pabrik-pabrik semen baru dengan teknologi yang sudah jauh berubah gitu ya. Teknologi yang lebih murah. Betul. Sehingga pendatang baru ini bisa menawarkan semen dengan harga yang lebih murah gitu ya. Itu karena kompetisi itu otomatis pemain lama yang sudah terbiasa dengan misalnya katakanlah karena dulu alatnya mahal, harganya mahal, kemudian menjadi harga produk yang mahal, sekarang harus berpikir loh ada yang murah loh sekarang gitu. Padahal konsumen itu pasti akan ini berlomba-lomba berusaha memilih yang trade off murah, terus kemudian ini bagus mahal, terus sama murah agak bagus, ada yang milih bagus, ada yang milih agak bagus juga kan. Nah, dari situ kita memang juga harus aware sebagai perusahaan ini harga semen menjadi semakin murah. Betul Bu Novi, kalau price-nya sudah ditekan, mau gimana lagi kalau bukan efisiensi di dalamnya. Betul. Gitu. Oke, Pak. Ini kan tadi itu mengingat pentingnya gitu ya. Terus kemudian kita ini menjadi makin yakin bahwa budaya inovasi itu harus tumbuh dari dalam gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ini mau melakukan ini kan tentunya tidak mudah Pak, karena ini menggoyang zona nyaman seseorang gitu kan. Betul. Gitu ya, orang kan senang kalau sudah PW gitu ya. Posisi wena gitu disuruh pindah aja nggak mau. Nah, ini tantangan apa Pak ketika kita mau mengembangkan budaya inovasi ini? Iya, PW itu memang betul, itu penyakitnya perbankan, penyakitnya inovasi ya PW itu. Yang saya bilang kalau orang pabrik, biasanya saya itu loh masuk di pabrik ini sudah sejak tahun 90, pabrik itu dari gini juga bagus saja gitu. Nah, itu PW atau status quo itu. Nah, pertama itu betul. Jadi caranya memang men-challenge status quo itu dengan, kalau istilah manajemen itu kan ada ini loh burning platform yang membuat sense of urgency itu loh. Jadi dibuat simulasi cerita, lek sampean kok pancet ngene, kalau Anda nanti tetap begini kita tertinggal loh. Pesaing kita lebih cepat, produknya lebih bagus itu. Jadi lebih ke men-challenge status quo mereka dengan simulasi-simulasi seperti ancaman-ancaman ke depan seperti itu. Nah, kalau kita mau tetap lestari, tetap tetap berkinerja tinggi, tetap growth, maka kita juga harus aware melihat sekitar yang perkembangannya seperti itu, maka juga harus berubah. Nah, di situ peran HR, teman-teman HR gimana Pak? Sekali lagi kalau HR itu fasilitator ya sebenarnya ya, bagaimana mengubah perilaku orang, bagaimana orang menjadi tertarik dengan budaya itu, bagaimana tetap melakukan itu dengan sistem Bu. Artinya kan memang kalau budaya inovasi itu kan tidak cukup dibuat jargon, sosialisasi ayo kita berinovasi dan seterusnya, tidak cukup itu. Tetapi kan harus ada embedding mekanisme atau cara apa sehingga orang tetap melakukan gitu. Ya salah satunya misalnya itu menjadi kewajiban dimasukkan ke KPI, Key Performance Indicator. Setiap unit harus ditarget, harus punya inovasi berapa satu tahun itu cara dengan pemaksaan gitu ya. Kemudian kalau setelah itu dari pencapaian itu ada sistem rewardnya gitu. Reward ini kan ada reward plus, ada reward minus. Lek tidak mencapai dipotong atau kalau mencapai ditambah seperti itu juga didesain oleh HR. Terus selebihnya itu memang komunikasi yang terus menerus. Itu menurut saya tugas HR itu jadi lebih ke sosialisasi, create sistem, memaintain sistem itu, memperbaiki sistem itu terus sehingga memang employee behavior itu dibentuk gitu dibentuk mengarah ke sana. Jadi
kalau sekarang ya inovasi itu menjadi kebutuhan ya. Betul. Oh, aku tahun ini belum punya apa judul gitu. Ya, Ayo kita cari judul gitu. Sudah selevel itu di Ya, SIG ya, itu ya. sekarang. Luar biasa. Gitu. Iya, Pak, berarti kalau tadi itu kan termasuk juga bagaimana meningkatkan keterlibatan, tadi juga peran HR juga ya, Iya, seperti betul, itu dengan betul. cara-cara itu tadi. Nah, terus di akhirnya Pak, kita mengevaluasi perkembangannya itu seperti apa? Maksudnya, oh ini berhasil nih kita apa namanya implementasikan gitu. Itu bagaimana kita kalau mau melihat bahwa itu sudah berhasil atau belum? Ya, kalau dari skop inovasinya sendiri, biasanya kan kalau di SIG itu ada konvensi ya, konvensi tahunan gitu, yang namanya SIG Innovation Award gitu. Itu semua unit kerja dihimbau untuk mengajukan topik innovation yang ada di areanya, baik itu inovasi yang sangat kecil, yang incremental gitu, yang berangkat dari pengendalian mutu terpadu dan gugus kendali mutu yang kecil itu, atau ada inovasi besar yang memang mengubah sebuah proses menjadi lebih baik, lebih cepat dan seterusnya. Itu dari konvensi itu ya, biasanya di konvensi. Nah, setiap tahun kan ada pendaftar dan juara, jadi itu di apa namanya, diadministrasikan, dilihat betul, terus lihat di trennya gitu, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah ya kalau di SIG alhamdulillah minat para karyawan itu untuk mengajukan judul inovasi itu semakin bertumbuh, dengan bukti bahwa jumlah judul yang dimasuk ke panitia itu semakin tahun semakin meningkat. Kita termasuk tahun terakhir 2022 itu 944 judul dari seluruh grup ya. Kemudian itu kalau dilihat signifikannya kalau tahun 2020 baru 215. Oke, jadi hampir 4 kalinya berlipat. Iya, di tahun ini ya, betul. Oke, luar biasa, dan sharing ini saya harapkan juga bisa ditangkap intisarinya oleh teman-teman yang apa namanya menyaksikan acara ini dan bisa mendapatkan insight dari mana ini harus dilakukan, karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Iya. Jadi kalau menurut saya sih kalau memulai itu memang perlu disampaikan kepada karyawan gitu ya, bahwa inovasi itu memang bukan sesuatu yang harus besar gitu, yang harus breakthrough gitu loh. Terus Anda kerja berinovasi gitu. Betul. Nanti inovasi itu ya sejalan dengan dia bekerja itu, terus apa yang perlu diubah, apa yang perlu disempurnakan itu saja. Sekecil incremental innovation itu. Nah, beruntung memang SIG itu beruntung sudah menerapkan PMTGKM itu sudah tahun 90-an gitu ya. Jadi sudah istilahnya daging. Iya, jadi kemudian disediakan kan teman-teman bagaimana menyajikan data, bagaimana mencari masalah, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana membuat solusi. Itu adalah sebenarnya inovasi kan. Jadi ketemu masalah, direka-reka, digini alternatifnya, kemudian dipilih satu yang memang memberikan dampak. Kemudian itu dievaluasi. Tahun depan ada konvensi lagi, dilihat lagi apa perlu dimodifikasi di mana lagi gitu. Sehingga dari tahun ke tahun itu yang disebut continuous improvement sebagai rohnya PMTGKM itu memang sudah dilakukan. Nah, sehingga ya kalau dibilang ayo kita cari topik ya, itu biar tidak takut karyawan itu, bahkan sekecil itu pun itu sudah inovasi gitu loh. Gitu. Jadi biar tidak terbebani, inovasi itu kudu motong kilen, kudu apa itu tidak selalu begitu gitu loh Bu Novi. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Guntoro, sharingnya insightful dan semoga bermanfaat buat yang mendengar. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.